menyatakan tidak akan menuntut jadi karyawan tetap di PT Makanan Lestari setelah kontrak balik. Oke, tanda tangan dong. Setelah itu, habis yang itu, pas hari terakhir, ke-20 harinya, kami diberikan lagi surat pernyataan. Jika ingin disambung kontrak baru atau sudah lanjut, kami harus menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan sudah terlanjut, Pak. Oke, mungkin itu saja yang sementara ini dapat saya sampaikan. Itu tentang kami serahkan kepada pengemudi selaku pemilik tersebut. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi itulah Pak paparan dari Pengurus Serikat yang sudah kita dengar sama-sama. Namun saya selaku dari Federasi Terbuk Indonesia menegaskan bahwasanya permasalahan ini yang kami dapat dari kawan-kawan tidak lain dari yang dijelaskan ketua tadi, namun yang kami saring di sini kami lihat bahwasanya mereka ini bekerja Pak memang menjadi karyawan harian lepas. Pertama mereka itu menandatangani perjanjian kerja itu pada tahun 2017. Itu ada kontraknya kan. Setelah itu habis 21 hari itu mereka ini tetap lanjut bekerja tanpa kontrak lagi gitu. Nah, di saat selama itu kerja terus saya sampai 2020 ini keluar lagi kontrak yang seperti awal tadi 2020. Ini ada bukti bahwa saya kontraknya Pak. Nah, di 2020 ini mereka kontrak lagi 20 hari juga per 20 hari. Itu. Setelah selesai ini, kawan-kawan ini membentuk serikat pekerja Pak ya, gitu. Nah, begitu kawan-kawan membentuk serikat pekerja, perusahaan mengeluarkan lagi kontrak per 20 hari ini Pak, gitu. 20 hari ini sudah ditandatangani seperti yang diceritakan Pak Ketua tadi. Namun di situ ada desakan ataupun sepertinya mereka perusahaan akan mengabaikan undang-undang masalah ketenagakerjaan gitu. Bahwasanya tidak boleh menuntut menjadi karyawan di PT LCL, karyawan tetap gitu kan. Dalam hemat kami bahwasanya kawan-kawan ini sudah bekerja sudah bertahun-tahun sesuai dengan undang-undang. Mungkin Bapak sendiri sudah mengerti gitu kan. Mereka ini bekerja terus-menerus dan bidang pekerjaan kawan-kawan ini bermacam-macam di bidangnya. Ada di mekanik, ada di penjaga pompa gitu. Kami menilai pekerjaan kawan-kawan ini bukanlah pekerjaan musiman ataupun bisa dibilang ada habis waktunya gitu kan. Nah, kami menilai bahwasanya apabila pokok air itu tidak ditunggu, maka air akan meluap gitu. Kami nilai sebagai rantai produksi yang makanya tidak boleh terlewatkan gitu Pak ya. Salah. Nah, di samping itu Pak, terakhir perusahaan memberikan surat perjanjian kerja itu yang dalam ada paksaan bahwasanya tidak boleh itu, kawan-kawan ini menolak bahwasanya seakan-akan ada penekanan. Ini yang kata-kata paksaan. Kalau yang paksaan itu ada yang itu. Nah, setelah itu Pak ya, kawan-kawan ini memutuskan tidak menandatangani itu. Nah, sejak itu juga kawan-kawan ini dinyatakan berhenti ataupun habis kontrak gitu. Diabaikan gitu kan Pak. Nah, seperti yang kita lihat, beberapa hari mereka ini tidak bekerja lagi, pihak perusahaan menerima karyawan baru untuk menggantikan pekerjaan kawan-kawan itu. Kapan yang masuk lagi yang baru menggantikan kawan?
itu kapan? Bulan berapa? bulan tiga. Nah, itu yang kami dapat. Tanggal 15 itu sore kami dipanggil untuk menentukan pernyataan karena kami tidak mau perusahaan mengusung kontrak. Karena kebetulan pada hari itu hari terakhir kontrak. Setelah 4 hari itu ataupun 3 hari kira-kira, kami mendapati informasi bahwa ada pengganti dari kami kerja yang lama. Kan Pak ya, ngomong yang bekerja ini kawan-kawan memang asli pribumi ataupun ring 1 gitu, di desa kita di Gunung Raja gitu Pak ya, di dekat pertambangan tersebut. Maka setidaknya kita melihat apa yang sedang terjadi pada saat ini gitu. Nah, di akhir cerita Pak, kawan-kawan ini tidak dipekerjakan lagi gitu dengan alasan habis kontrak. Nah, menurut hemat kami, menurut ketentuan pasal 155 ayat 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 3 batal demi hukum. Maka kami selaku dari penyambung lidah dari ataupun penerima kuasa dari serikat pekerja, kami meminta hubungan kita ini bisa dipekerjakan kembali sehingga seperti biasa gitu. Nah, dikarenakan kami melihat dalam hemat kami gejolak ini timbul di saat mereka ini membentuk serikat pekerja gitu. Kita tidak mengatakan perusahaan itu punya pasti, tidak mengatakan. Tapi dalam hemat kami akan ada rumusan seperti itu. Dikarenakan selama kawan-kawan ini tidak berserikat, tidak ada masalah. Dari 2017 sampai 2020, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih banyak nanti bisa ditambah lagi. Nah, permintaan kami ataupun yang kami minta bahwasanya kawan-kawan ini dipekerjakan kembali sesuai undang-undang yang berlaku. Gitu. Mungkin itu saja yang saya katakan. Tambah tadi. Tambah lagi. Waris. Jadi penjelasan dari yang sudah rata-rata 2 sampai 4 tahun kerja mereka. Kebetulan ini kami akan dari pihak manajemen Pak Sugianto untuk Pak Santo menjelaskan. Terima kasih. Yang menghormati Tuan Pimpinan rekan dari SGBL dan terima kasih. Jadi mungkin langsung saja Pak. Karena kondisi juga puasa dan saya juga di kesempatan ini mungkin yang kedua disampaikan bahwa sudah ada pertemuan dengan Pak tadi di kantor anggota Dewan yang semestinya tripartit tapi karena mengacu kepada regulasi penggunaan tripartit dan tidak bisa dilakukan tripartit. Jadi mungkin rekan-rekan dari SGBL ini sudah mengetahui Pak awal mulanya penerimaan PHL. Jadi awal mula penerimaan PHL itu kemudian dikontrak tanpa 20 hari. Kemudian mengapa masa kerjanya sudah sampai lama? Yang saya ketahui, semestinya kontrak itu per 20 hari habis Pak. Sesuai dengan bunyi kontrak itu. Tetapi karena banyak apa yang disampaikan federasi tadi benar, karena hampir semua pekerja harian lepas itu dari ring 1. Jadi ada yang minta supaya terus. Nah, itu yang saya dengar. Karena pertama dari awal memang yang pertama bukan bidang saya, tetapi karena saya di kehumasan sekedar monitor, terutama monitor masalah gaji. Nah, menyangkut hal yang disampaikan ini, memang hak setiap pekerja untuk membuat berserikat berkumpul. Tapi sebagai pekerja, ada baiknya kalau berbicara dengan pihak perusahaan.
bahwa akan membentuk serikat. Etikanya tidak diatur, tapi etika. Nah, yang saya dapati kejadian ini mungkin rekan-rekan ingin mengambil momen, karena tahu Pak Yopi nanti habis di LCR pindah jadi anggota dewan. Jadi mungkin rekan-rekan mengambil momen itu nanti tidak berhadapan, karena semuanya masuk sebetulnya lewat Pak Yopi. Ya, jadi mereka tahu, mereka nanti tidak berhadapan dengan Pak Yopi. Itu yang saya dapat. Nah, itu kira-kira kronologis kejadiannya. Kemudian secara de facto, makanya apa yang disampaikan tadi, kami tidak bisa melakukan bipartit terhitung habis kontrak yang mereka tanda di bulan Maret itu. Mereka bukan pekerja harian lepas lagi, karena artinya tidak ada di sana kewajiban perusahaan lagi sesuai habis kontrak, dan mereka sudah diberikan tenggang waktu untuk berpikir apakah masih mau bekerja atau tidak mau bekerja. Itu. Kemudian dari surat yang masuk yang bisa ditanggapi oleh pihak perusahaan, masalah kenaikan upah per hari dari 75.000 jadi 100.000. Kemudian APD itu ditanggapi. Nah, yang tidak bisa ditanggapi untuk menjadi karyawan tetap. Dan sampai saya hadir pada kali ini, perusahaan tetap tidak dapat mengabulkan untuk menjadi karyawan tetap. Nah, jadi ya, untuk kenapa dilakukan penggantian? Karena perusahaan masih butuh dan rekan-rekan tidak mau lagi bekerja, makanya diganti dari pihak lain, orang yang mau bekerja. Karena ini sifatnya pekerja harian. Jadi per 20 hari memang sudah kontrak. Nah, itu yang saya dapat pada saat itu, karena memang ada waktu itu diganti karyawan. 20 hari diganti. Ada 2 kali 20 hari diganti. Nanti itu ada daftarnya yang lama. Kalau misalnya ini ada daftar yang lama yang diganti. Kemudian ada masukan dari rekan-rekan supaya tidak diganti. Jadi terus, mungkin di sana pada saat itu, karena ini orang lokal yang disampaikan Pak Budi tadi, karena masuknya juga secara kekeluargaan, tidak yang saya dapat, karena tidak seperti lamaran pada umumnya. Misalnya ijazah, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi SKCK. Nah, pada saat itu cuma disuruh, yang saya dengar disuruh ngumpul KTP. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan cuma itu, Pak Iwan. Jadi saya mungkin tidak berpanjang yang ingin saya sampaikan. Jadi dari tuntutan yang disampaikan ke SDBL itu untuk peningkatan pendapatan dari 75. Jadi rekan-rekan yang masih terus, karena dari 30 itu 16 yang ini tidak mau tanda tangan kontrak, 14 yang masih tanda tangan kontrak, itu sudah menikmati apa yang diminta dari mereka sendiri meminta. Jadi sudah naik dari 75.000 jadi 100.000 per hari. Nah, kalau lembur nanti lembur saya tanya perkiraan sekitar 15.000 per jam. Jadi dari upah 100.000. Nah, itu. Apakah ada kesempatan Pak untuk kawan-kawan ini bergabung kembali? Kalau untuk pekerja harian lepas, nanti kita lihat di sesuai kebutuhan Pak. Kalau pekerja harian lepas. Tapi untuk karyawan tetap, kita memang sudah sampaikan 2 kali surat yang masuk kita sampaikan untuk pada saat ini kita tidak bisa untuk menjadikan mereka karyawan tetap. Karena sampai saat ini juga perusahaan belum membuka lowongan pekerjaan untuk penambahan karyawan dari beberapa departemen itu. Jadi secara umum mereka ini bekerja di departemen engineering. Nah,
divisinya berbeda-beda. Tadi ada yang disampaikan, ada yang di pompa, ada yang di servis, ada yang di alat berat, ada yang di elektrik. Jadi beda-beda. Ada yang dua, yang paling banyak itu divisinya, divisi di servis. Seperti Pak Irsan sendiri itu bagian greasing, bagian grease. Nah, kalau mekanik secara umum pernah saya sampaikan, kalau tuh mereka misalnya berusaha membuka lowongan mekanik, artinya kan mereka helper mekanik, artinya harus diadakan tes lagi kalau mekanik. Nah, sampai saat ini perusahaan belum ada membuka lowongan untuk helper mekanik ataupun di departemen lain, belum ada lowongan. Jadi peluang untuk bergabung itu Kalau yang ada pada saat ini cuma di PHL itu loh. Tapi masih melihat kebutuhan pekerjaan. Makanya apa yang disampaikan tadi memang benar. Setelah mereka tidak menandatangani kontrak itu pada tarif yang paling mahal itu, karena butuh helper, makanya mencari helper yang baru. Karena bukan bersifat tenaga inti. Jadi mungkin yang kalau misalnya tenaga inti ini, jadi kalau di sini sifatnya pemantau. Mungkin itu saja lah percakapan. Dari penjelasan dari manajemen bahwa untuk menerima kembali kawan-kawan ini lihat kondisi dan peluang, dan tapi tidak bisa untuk PPT, cuma PHL. PHL Ya. itu. Baik, ini saya akan jelaskan dulu Pak. Mana tentu ada aturan yang berlaku. Bahwa PHL itu Pak untuk karyawan harian yang masih katanya lebih dari 10 hari selama 3 bulan. Apabila sudah lebih 21 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun 4 bulan, 5 bulan, makanya harus tetap. Hukumnya berubah. Undang-undang yang atau itu. Hukum menjadi karyawan tetap. Baik di undang-undang 13 turunannya ada segmen dan PP 35 tahun 2020. Berdasarkan apa? Waktu mereka itu adalah PKWT. Dan juga dilema juga Pak. Karena mereka ini sudah lama menggali itu. 2 tahun sampai 4 tahun. Dulu kawan-kawan kalian CIP isu Pak. Di hire, di yang diterima di kalangan kecil. Isu. Tapi kenapa mereka yang kayak Jadi itu? kalau boleh berbicara, asalnya memang sesuai aturan yang dipakai. Yang saya dapat karena dari pekerjaan yang pertama 20 hari kontrak mengikuti aturan 20 hari. Nah, karena di sana apa yang disampaikan Pak Yogi pada saat itu di rolling Pak, 20 hari, jadi kita paling lama 2 kali 20 hari. 2 kali 20 hari ganti orang, diganti. Nah, karena permintaan tidak diganti, nah mungkin itu yang sampai dengan apa yang disampaikan dari SKBL itu, mereka tidak dibikin kontrak lagi. Nah, itu mungkin di situ yang ini. Jadi awalnya 2 kali 20 hari, 2 kali 20 hari rolling, karena banyaknya yang ingin bekerja, tetapi karena lapangan pekerjaannya tidak ada. Awalnya juga di engineering itu tidak sebanyak itu helper itu yang ada di elektrik. Jadi begini, terhadap kontrak kerja. Terus setiap ada pekerjaan, buat kontrak kerja. Ya semestinya. Jadi harus begitu. Seketika saya riset, Undang-Undang 13, mereka bahwa itu adalah menjadi banyak waktu tidak tertentu. Jelas, yang mengangkat negara sebagai karya tetap adalah undang-undang.
Jadi harapan kami terkait masalah ini, tolong disampaikan di keputusan. Mereka ini sudah bekerja mati buat tetap. Ia menyatakan mereka itu tetap mendapatkan masuk sekarang ya ada 14 orang ya, 14 orang itu juga jangan sudah terdapat. Terkait masalah upah kawan-kawan BPJS, APD ini hak normatif, tolong sampaikan ke pengawasan kerja. Itu sudah kita laporkan Pak. Ya. Itu biar berjalan. Bisa menghitung ukuran upah, APD-nya, BPJS dan lembur. Harapan kami Pak hari ini kita selesaikan di sini. Mereka ini dapat bekerja kembali, ya statusnya mereka tetap. Kalau permintaan itu Pak, sudah saya sampaikan tadi. Jadi apapun intinya, saya cuma bawa itu. Jadi istilahnya apapun keputusan hari ini, karena saya sudah dikasih mandat kuasa, saya juga hadir di sini. Kalau tidak dikasih surat kuasa, saya sudah sampaikan saya tidak akan hadir. Sesuai dari surat dari Disnaker, karena saya mungkin bukan pemutus, makanya saya minta surat kuasa. Nah, jadi untuk hari ini, apapun permintaan dari rekan-rekan SGBR, walaupun sesuai dengan undang-undang ini, saya cuma bawa saya tidak dapat menerima rekan-rekan dari SGBR untuk menjadi karyawan tetap. Artinya permasalahan ini tidak bisa diambil kesimpulan, tidak bisa bertemu, dan nanti kita rekomendasi ke mediator provinsi. Karena di belakang mediator provinsi ini ada buktinya, anjuran tertulis. Itulah langkah kita sampai ke penetapan PHI. Oke, maaf, potong. Ya silakan. Sebelum itu, saya minta pada pihak perusahaan pertemuan yang akan datang, walaupun mediator ataupun di sini, saya minta manajemen yang bisa memutuskan yang hadir. Saya hadir Pak Budi. Saya memang bukan manajemen yang bisa memutuskan, tapi saya hadir ke sini atas perintah direktur untuk mengambil keputusan. Makanya dari tuntutan dari pihak SGBR untuk menjadi karyawan tetap, perusahaan pada saat ini belum bisa untuk menjadikan karyawan tetap. Oke. Jadi makanya saya tadi dari awal mungkin saya tidak berpanjang tahap ingin saya sampaikan. Jadi kalau dari permintaan yang 3 macam dari awal itu 2 macam sudah direalisasi, tetapi kalau tetap ke permintaan untuk jadi karyawan tetap sampai saat ini perusahaan belum bisa mengangkat peserta dari karyawan tetap. Nanti silakan kalau misalnya memang ini ya silakan. Oke, baik. Artinya masalah ini kita lanjutkan ke mediator provinsi. Jadi jangan buat sebelumnya nanti yang jadi menentukan untuk mediasinya adalah mediator provinsi. Pada waktu sepatnya akan saya rekomendasikan jadi kami nanti misalnya biasanya mudah-mudahan nggak ada jadwal penuh mereka kan nanti dapat menjalankan mediator. Itu langkah kita untuk satu PHI Pak Budi. Ya siap. Saya rasa teman hari ini kita terima kasih ini kita dapat melanjut di praktik ke hotel nanti kita ketemunya di mediator. Terima kasih, maaf, dan saya